Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandratul Aini. Saya berasal dari Universitas Fordeko Bukit Tinggi, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempromosikan kesehatan di sekolah dengan judul Pentingnya Minum Air Putih dengan Baik dan Benar beserta manfaatnya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan melakukan promosi kesehatan di sekolah yang berjudul Pentingnya Minum Air Putih dengan Baik dan Benar beserta manfaatnya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari air minum putih. Air minum putih adalah air yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum putih adalah tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak mengandung mikroorganisme yang dapat merusak kesehatan tubuh manusia. Air minum putih dapat diminum apabila telah melalui proses pengolahan ataupun tidak melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Selanjutnya, cara minum yang baik dan benar. Yang pertama, duduklah saat minum, karena ketika kita minum saat berdiri, maka hal tersebut sangat membahayakan ginjal, karena air langsung menuju ke kantong kemih tanpa proses penyaringan. Yang kedua, minumlah seteguk demi seteguk. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan air harian, janganlah minum air dalam satu waktu. Yang keempat, ingin mendapatkan kesehatan yang optimal, setidaknya minum air yang sesuai dengan suhu. Selanjutnya, minumlah 30 menit sebelum makan, karena hal tersebut akan melancarkan sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Waktu yang tepat minum air putih. Pertama, 1 atau 2 gelas setelah bangun tidur, karena pada saat itu tubuh akan mengalami dehidrasi. Yang kedua, 1 gelas sebelum mandi. Yang ketiga, setengah jam sebelum makan. Yang keempat, minum 1 gelas ketika kita merasa lelah. Yang kelima, minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. Yang keenam, minum 1 gelas sebelum tidur. Yang ketujuh, minumlah lebih banyak ketika saat sedang sakit. Jumlah kebutuhan air putih bagi tubuh dalam sehari. Menurut Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, bahwa 2,7 liter per hari itu bagi wanita dan bagi pria 3,7 liter per hari. Selanjutnya, manfaat air putih bagi tubuh. Yang pertama, menjaga kadar cairan di dalam tubuh dan mencegah dehidrasi sehingga tubuh tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan dan penyerapan makanan. Yang kedua, membantu memberikan energi pada otot dan melumasi sendi-sendi agar tetap lentur. Yang ketiga, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh. Yang keempat, menjaga kesegaran kulit sehingga kulit terlihat lebih lembab dan tidak berkerut. Yang kelima, melindungi syaraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Selanjutnya, membantu proses pembuangan sisa-sisa makanan dan minuman melalui keringat, urin, dan kotoran. Selanjutnya, dampak minum air putih bagi tubuh jika dilakukan dengan cara yang tidak baik dan benar. Yang pertama, minum ketika berdiri. Hal itu sangat merusak sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Hal tersebut terjadi karena tidak adanya penyaringan di dalam tubuh kita pada saat kita minum berdiri, sehingga air tersebut langsung masuk ke kantong kemih tanpa disaring.
Selanjutnya yaitu ginjal tidak bisa melakukan proses penyaringan dengan baik. Karena selain terganggunya sistem pencernaan, minum sambil berdiri juga dapat berdampak buruk pada ginjal kita. Ginjal memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah untuk melakukan proses penyaringan. Selanjutnya, lambung juga dapat terganggu. Organ tubuh yang rentan terganggu jika kamu sering minum sambil berdiri, maka air akan masuk secara tiba-tiba ke lambung sehingga proses pencernaan makanan pun menjadi sulit. Akibatnya dinding lambung dapat terluka. Lalu terjadi peradangan pada lambung dan asam lambung pun meningkat. Selanjutnya, saraf-saraf tubuh menjadi tegang. Saat berdiri, sistem urat saraf simpatik akan aktif untuk menahan semua otot dan menjaga keseimbangan. Lain halnya, jika minum sambil duduk yang dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, saraf inilah yang dapat menenangkan pikiran dan meringankan proses pencernaan. Selanjutnya, haus malah jadi susah hilang. Hal ini dikarenakan air yang masuk ke dalam tubuh tidak diserap dengan baik dan malah menyebar kemana-mana. Hal tersebut sangat disayangkan. Selanjutnya, risiko terkena artritis. Artritis adalah peradangan pada sendi yang dapat menimbulkan rasa sakit, bengkak, kaku, dan sulit bergerak. Seperti yang sudah disebutkan tadi, jika kamu minum sambil berdiri, maka air yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat tersebar secara merata, termasuk ke bagian sendi. Selanjutnya, kesehatan jantung dapat terganggu. Terganggunya kesehatan jantung. Ketika minum sambil berdiri, ada reaksi secara tiba-tiba dari saraf kelana, karena saraf kelana adalah salah satu saraf yang berhubungan dengan jantung. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa ketika minum sambil berdiri, saraf simpatik akan aktif. Maka ketika itu pula, saraf simpatik ini akan berefleksi dengan saraf kelana. Apabila kedua saraf ini berefleksi, maka selanjutnya akan mempengaruhi detak jantung. Yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi seseorang minum sambil berdiri. Hal ini terjadi karena tidak adanya pengetahuan tentang cara minum dengan baik dan benar. Yang kedua, kurang memperhatikan kesehatan tubuh. Yang ketiga, terburu-buru sehingga asal cepat saja sehingga ketika berdiri langsung saja minum. Selanjutnya, menyepelekan kesehatan dari hal yang kecil padahal sangat berpengaruh pada kesehatan. Selanjutnya, tidak mengetahui akibatnya bagi kesehatan. Itulah penampilan video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.